Apa namanya ini? Sampai lupa ini. Kimia organik ya. Kimia organik di kelas inovasi pangan. Jadi saya melanjutkan pada pertemuan minggu sebelumnya, ini terkait dengan alkilhalida, mekanisme reaksi. Kalau pada minggu kemarin itu adalah mekanisme substitusi, ya, Anda sudah mempelajari mengenai substitusi SN1, SN2, ya, SN2, SN1. Nah, pada hari ini nanti akan kita lanjutkan dengan mekanisme reaksi yang lain, yaitu berupa reaksi eliminasi, ya. Nah, saya akan mereview sedikit ya mengenai hal ini sebelum kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, maksudnya materi yang berikutnya. Apakah sekarang PPT saya sudah tershare di screen? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, jadi kemarin sudah sampai di SN1 ya, dan kemudian Anda juga sudah mempelajari kenapa sih ini, apa namanya, kenapa di alasannya ketika SN2 itu lebih disukai ini gitu ya, tapi kalau SN1 sebaliknya lebih disukai yang lain gitu kan. Kemarin sudah sampai itu ya. Saya ulang sedikit saja supaya untuk mereviewnya, untuk memudahkan Anda mengikuti pertemuan yang berikutnya ini nanti. Jadi saya review sedikit ya. Kemarin kan kita sudah membahas ini substitusi ya. Substitusi. Nah, substitusinya itu ada dua kan, yaitu ada yang disebut dengan SN2 dan ada yang disebut dengan SN1. Kan kemarin begini ya. Nah, pada SN2 kemarin itu lebih disukai atau memilih ya, lebih disukai itu terjadi jika nukleofilnya itu apa? Kemarin coba diingat. Dan kemudian Rx-nya atau alkyl halidanya berupa, ayo coba apa? Nukleofilnya kalau SN2 apa? Kuat ya, kuat. Contohnya adalah kemarin dicontohkan NaOH. Gini kan? Kemudian kalau Rx atau alkyl halidanya SN2 kemarin lebih disukai terjadi pada jenis metil halida, metil halida atau jenis yang primer, gitu kan? Kemudian kalau SN1 itu sebaliknya, nukleofilnya ini lemah atau contohnya adalah H2O. Kemudian yang ini lebih disukai terjadi pada alkyl halida jenis sekunder atau tersier. Sampai di situ kan kemarin. Nah, kemudian mengapa kan gitu kan? Mengapa yang ini Rx-nya ini seperti ini? Apa alasannya? Kemarin di sini alasannya adalah adanya steric ya, steric hydrogen atau halangan sterik, yaitu adanya halangan yang disebabkan oleh adanya ukuran molekul, ukuran atom-atom di sekitar pusat reaksi yang besar gitu ya. Jadi kalau misalkan pusat reaksinya kemarin itu adalah C gitu kan, ini ada X, nah ini tiga tangan yang berbeda, maka tergantung dari ukurannya ini. Gitu. Kalau untuk yang SN2, kalau ukuran di sini lebih besar, maka otomatis nanti nukleofil juga akan lebih sulit untuk masuk ke sini gitu kan, lebih sulit karena ini nanti pusat reaksinya akan terlindungi oleh ukuran yang besar ini. Itu yang dimaksud dengan steric hindrance. Oleh karena itu dia lebih suka terjadi pada jenis metil atau yang primer. Kenapa? Karena kalau metil di sini kecil-kecil gitu ya. Kalau primer hanya satu ini yang R. Jadi relatif tidak ada halangan yang berarti ketika nukleofil mau masuk ke C, pusat reaksi. Namun kalau misalkan ini tersier, ini besar-besar, maka ini akan terhalang untuk masuk ke sini, sehingga akan lebih sulit reaksinya terjadi. Betul ya? Nah, kemudian untuk yang SN1, kenapa lebih disukai untuk yang jenis sekunder atau tersier, itu karena adanya kestabilan
pengambilan dari intermediate-nya. Intermediate-nya itu adalah berupa karbokation. Sampai itu kan kemarin? Nah, karbokation itu dipengaruhi oleh adanya hiperkonjugasi. Semakin banyak jumlah hiperkonjugasinya, maka dia nanti juga akan semakin itu ya. Itu adalah ringkasan di materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang eliminasi. Eliminasi. Saya akan masuk di eliminasi. Nah, eliminasi nanti juga seperti itu. Dia mekanismenya juga akan mirip dengan apa yang terjadi pada substitusi, yaitu dia ada yang bimolekular, ada yang unimolekular. Yang bimolekular itu adalah yang melibatkan dua molekul di dalam penentu laju reaksinya, ya. Makanya ada angka 2 B, ya, angka 2. Angka 2 itu menunjukkan bahwa ada dua molekul yang terlibat di dalam penentu laju reaksinya. Kemudian yang satunya adalah unimolekular atau satu, ya, hanya satu molekul yang terlibat di dalam penentu laju reaksinya. Satu molekul tersebut adalah jenis alkil halidanya. Itu sama seperti itu. Hanya sekarang yang membedakan adalah kalau eliminasi, ya, kalau substitusi yang kemarin itu terjadi pada C dengan ikatan tunggal, artinya C yang mengikat X kemarin itu X-nya pergi kemudian diganti dengan nukleofil langsung di pusat reaksinya tersebut, gitu kan? Langsung di pusat reaksinya. Jadi seperti ini, langsung di sini. Jadi X-nya pergi, ini X-nya pergi, gitu kan? X-nya pergi, nanti dia akan diganti langsung oleh nukleofil di pusat reaksinya. Ini pusat reaksinya. Ya, langsung di sini nanti penggantinya. Jadi nanti ikatannya tetap tunggal. Ketika dia berikatan dengan nukleofil, maka ikatannya tetap tunggal. Jadi nanti produknya kan menjadi seperti ini. Ini kan? X-nya yang pergi. Jadi ikatannya tetap tunggal seperti ini. Nah, pada reaksi eliminasi, ini nanti ciri khas dari reaksi eliminasi adalah produk yang terbentuk itu akan berupa ikatan rangkap. Jadi tidak lagi ada ikatan tunggal di pusat reaksinya. Jadi kemarin kan ada ini, kemudian ini pergi gitu kan, pergi, kemudian di sini diganti oleh nukleofil. Nah, kalau untuk yang eliminasi ini nanti pergi, ya, tapi perginya ini nanti itu akan disertai dengan terbentuknya ikatan rangkap seperti ini. Jadi ini adalah ciri khas dari eliminasi, ya. Eliminasi itu ciri khasnya dari ikatan tunggal akan menjadi ikatan rangkap di produknya. Oke? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, mekanismenya begini. Ya, mekanismenya begini. Perhatikan baik-baik ya untuk eliminasi. Eliminasi. Nah, karena eliminasi ini nanti melibatkan terbentuknya ikatan rangkap, jadi dari ikatan tunggal, ini nanti terbentuk ikatan rangkap seperti ini, maka pada eliminasi nanti, alkil halida minimal, Rx-nya minimal, ya, minimal, itu adalah jenis primer. Jenis primer. Artinya, dia harus mengandung C lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Harus mengandung C lebih dari 1. Kenapa harus lebih dari 1? Ya iya, karena nanti dia akan terbentuk ikatan rangkap di sini. Ikatan rangkap itu harus melibatkan minimal 2 atom C. Tidak mungkin ikatan rangkap itu hanya satu C, ya. Tidak mungkin. Nah, sehingga alkil halida pada reaksi eliminasi itu minimal adalah primer. Ya. Jadi nanti bisa terjadi pada primer, sekunder, tersier. Dia tidak mungkin bisa terjadi pada jenis yang metil halida. Ya, tidak mungkin bisa terjadi pada metil halida. Nah, perhatikan baik-baik ya, karena minimal dia harus memiliki dia harus merupakan primer. Jadi begini, ya. Nah, misalkan ada C, ya, di sini adalah alkil halidanya yang dia mengikat X, X-nya terserah ya. X-nya itu bisa Br, bisa Cl gitu kan.
Nah, di sini misalkan ya H gitu aja yang paling sederhana seperti ini. Nah, kemudian C X ini, C yang mengikat X ini, pusat reaksinya, dia harus mengikat C juga. Dia harus mengikat C juga. Nah, ini syarat minimalnya seperti ini. Dia harus mengikat C juga. Artinya C pusat reaksi, ya, sekali lagi, C pusat reaksi, ini, C pusat reaksi ini disebut C pusat reaksi ya. Kenapa? Karena dia yang berubah. Di C inilah yang nanti akan berubah. Yaitu apa? X-nya pergi. Ya, X-nya pergi. Jadi ikatannya nanti kan berubah. Ya, ini adalah pusat reaksi. Nah, di C pusat reaksi yang dia mengikat X ini, dia harus punya tetangga C juga. Minimal satu. Minimal satu. Jadi kalau misalkan di sini ada C juga, nggak apa-apa, boleh. Ini ada C juga boleh. Tapi minimal satu. Kemudian, ini harus memiliki atom H. Itu syaratnya. Ya, jadi syaratnya adalah C pusat reaksi atau CE itu punya C tetangga. Nah, C tetangganya ini syaratnya juga ya, C tetangga ini syaratnya harus ikat minimal 1H ya, minimal 1H. Jadi ini dia C pusat reaksi punya C tetangga. C tetangganya ini minimal harus ada 1H. Ini H lagi juga boleh, terserah. Tapi pokoknya minimal satu. Kalau yang ini selain H juga boleh. Yang ini selain H boleh R, OH dan seterusnya boleh. Tapi yang pasti dia minimal harus punya 1H. Gitu ya. Nah, berikutnya perhatikan ya. Nanti ada nukleofil yang akan datang ya. Jadi nukleofil ya. Nukleofil itu identik dengan basa ya, basa. Saya singkat BS. Basa Lewis. Jadi dia harus punya elektron bebas. Nukleofil itu sama dengan basa. Jadi apapun yang sifatnya basa Lewis yang memiliki elektron bebas, maka dia pasti juga adalah nukleofil. Dan sebaliknya, apapun yang bersifat nukleofil, pasangan elektron bebas, maka dia pasti bersifat basa Lewis ya. Nah, jadi saya tuliskan di sini. Jadi ketika nanti ada basa yang mendekat, nah perhatikan bedanya dengan ketika kemarin substitusi, basa atau nukleofil ini langsung akan menyerang ya, basa ini langsung akan menyerang C pusat reaksi ini kan, langsung menyerang di sini C pusat reaksi yang mengikat X ini. X-nya pergi, basanya langsung ke sini. Tapi untuk eliminasi tidak begitu ya. Untuk eliminasi tidak begitu. H yang diikat oleh C tetangga dari C pusat reaksi. Basanya akan menyerang ini. Ya, jadi basa yang punya elektron bebas ini, elektron bebasnya akan diberikan kepada H untuk dilakukan ikatan dengan H. H nanti akan berikatan dengan basa tanpa membawa elektron. Ya, kenapa? Karena elektronnya sudah disediakan oleh basa ini. Basanya ini akan memberikan elektronnya ke H untuk digunakan bersama membentuk ikatan. Sehingga apa? Sehingga ini nanti akan nganggur. Tangan yang di sini ini akan nganggur. Yang merah ini akan nganggur. Dia ditinggal oleh H. Ya, tangannya nggak dibawa oleh H. Jadi ini nganggur. Nah, tangan yang nganggur ini nanti akan berpindah posisi, gitu ya. Tangan yang nganggur ini nanti akan berpindah posisi karena sudah ditinggalkan H kan? Ditinggalkan H. Jadi kalau misalkan hanya itu sudah pergi dengan basa, maka nanti dia akan terbentuk ini, terbentuk ini di sini ya, nanti dia akan terbentuk basa yang berikatan dengan H. Gitu. Nah, kalau sudah terbentuk basa yang berikatan dengan H, maka otomatis di sini nanti akan hilang, ya, dia akan hilang. Jadi ini, gitu kan? Nah, Anda lihat sekarang tangannya di sini nganggur. Ya, dia tangannya nganggur.
diam, nggak ada yang diikat. Nah, karena nganggur, maka dia nanti akan pindah ke sini. Dia akan pindah ke sini. Dia pindah ke situ. Padahal di sini sudah ada ikatan kan? Nah, kalau dia nanti pindah ke sini, maka yang terjadi nanti ketika dia pindah ke sini, yang terjadi nanti adalah yang terjadi dia akan jadi di sini. Nah, jadi kata-kata seperti ini. Yang sebelah kiri nggak masalah, C yang sebelah kiri nggak masalah. Dia tangannya jadi 4, 1, 2, 3, 4. Tapi C yang sebelah kanan ketika dia pindah ke sini, maka tangannya menjadi kelebihan. Jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, karena kelebihan tangan maka nggak stabil. Maka yang harus dilakukan oleh C yang sebelah kanan, dia harus melepaskan satu tangannya sambil melepaskan atomnya yang lainnya juga. Artinya apa? Ketika dia melepaskan tangan, maka dipilih yang paling elektronegatif. Yaitu mana? Ini. Ini yang nanti akan dilepas oleh C. Dia melepasnya bukan hanya tangan, tetapi sekaligus juga dengan X-nya. Jadi ini pergi nanti. Ya. Ini dilepas sekalian dengan X-nya. Nah, ketika dia dilepas, maka dia pergi, maka ini hilang. Nah, ketika hilang, maka jadi kayak gini. Sekarang, si kata rangkap ini. X-nya pergi dengan bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena dia membawa serta elektron ikatannya. Paham ya? Jadi basa berikatan dengan ini, dengan H, kemudian tangannya satu nganggur pindah ke C sebelah kanannya, jadi kata rangkap. Kemudian karena kelebihan tangan di C sebelah kanan, maka dia akan melepaskan X min. Itu tadi urutannya. Jelas? Nah, saya tulis sekali lagi ya. Sebelum ke sini, jadi tadi urutannya adalah ini ada H, ini ada basa, basanya menyerang H, ya. Kemudian ini pindah ke sini, ini tadi ada X, kemudian X-nya pindah ke sini. Dia nanti dia akan jadi ikatan rangkap, kemudian melepaskan produk-produk ini. Oke? Nah, mekanisme E2 yang melibatkan adanya molekul basa dan alkil halida pada penentu laju reaksinya, proses ini, proses basa mengikat H. Kemudian ikatan ini pindah menjadi rangkap. Kemudian ini pergi, ya proses ini, proses nomor 1, proses nomor 2, proses nomor 3, itu terjadi secara bersamaan. Jadi proses 1, 2, 3 itu terjadi bersamaan. Ya, bareng-bareng. Di basa ikat H, ini lepas pindah ke sini, ini terbentuk ikatan, kemudian ini pergi. Ya, itu terjadi bersamaan. Sehingga prosesnya pada saat dia nanti berpindah seperti ini, basa itu akan membentuk ikatan, ya, yang membentuk ikatan sementara dengan H. Kemudian H ini nanti bakalan terputus, yang merah ini terputus ya, dengan C. Sorry, ini C-nya, yang merahnya tetap itu. Oke. Ini ya. Jadi di sini sudah ada ikatan, ini C, ini tetap H, ini H, kemudian di sini ada X ya. Nah, ini yang merah ini akan terputus, kemudian dia pindah ke sini, maka dia akan terbentuk ikatan putus-putus seperti ini. Kemudian yang X ini akan lepas, putus-putus seperti ini. Ya. Nah, kondisi inilah yang dikatakan sebagai keadaan transisi. Sama seperti kemarin ketika Anda mempelajari tentang
SN2, ya, keadaan transisi. Jadi semuanya terjadi secara bersamaan. Yang garis putus-putus itu menunjukkan dia akan mulai terbentuk ikatan, yang hijau. Kemudian yang putus-putus merah itu dia akan mulai terlepas ikatannya, ya, C dan H. Kemudian C rangkap itu mulai akan terbentuk, dan C merah putus-putus itu akan terlepas. Ya, dan kondisi itulah yang disebut dengan keadaan transisi. Itu semuanya terjadi secara bersamaan. Jika dia berhasil melampaui ini semuanya, maka nanti akan ada C yang berikatan rangkap. Ini hasilnya di sini. Kemudian ada X band yang lepas. Nah, itu yang dimaksud dengan E2. Ya, semuanya bersamaan. Nah, lalu bagaimana untuk E1? E1 sebenarnya hampir sama, ya. E1 itu hampir sama. Yang membedakan adalah ini tidak terjadi bersamaan, ya. Ini tidak terjadi bersamaan. E1 atau sebagai E1. Jadi begini, ketika ada alkil halida primer, misalkan seperti ini ya, alkil halida primer. Ini terserah, misalkan H juga boleh, juga H, ya. Kemudian ada basa yang mendekat, sini misalkan. Maka sebelum basanya itu menyerang H, kalau tadi E2 kan dia akan menyerang H dulu gini kan. Kalau ini nggak begitu, basanya mendekat, maka yang dilakukan oleh si alkil halida ini, dia langsung akan melepaskan X-nya. Oke? Dia langsung melepaskan X, sehingga X-nya pergi, maka yang terjadi adalah dia akan terbentuk karbokation, sama seperti kemarin. Terbentuk karbokation. Oke? Nah, ketika sudah terbentuk karbokation, maka kemudian barulah basanya itu dia akan mengambil salah satu H di sini, sembarang, boleh dimanapun, sama aja. Ya, basa yang di sini, H di sini diambil oleh basa, maka kemudian ini akan pindah ke sini. Maka nanti dia akan terbentuk ikatan rangkap. Ini lepas ya, ini lepas, diambil oleh basa. Maka dia nanti akan jadi seperti ini. Sama sebenarnya, yang berbeda adalah terbentuknya ini. Dan ini yang disebut dengan intermediate atau zat antara, yang disebut dengan karbokation. Jadi namanya ini apa ini? Kalau ada C2 dengan rangkap ini, namanya adalah etena. Ya. Jadi produk dari eliminasi itu adalah alkena. Kalau produk dari substitusi kemarin itu tergantung dari nukleofilnya. Kalau nukleofilnya OH berarti produknya menjadi alkohol kan gitu kan kemarin. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau C yang di sini, ini pusat reaksi ini tetangganya lebih dari satu C-nya. Ini kebetulan kan C-nya tetangganya hanya di sini kan. Bagaimana kalau dia juga punya tetangga di sini? Tetangga di kanan juga. H yang mana yang diambil? Ikatannya bagaimana? Rangkapnya bagaimana gitu ya. Nah, untuk menjawab itu, kita ambil contoh. Misalkan kemarin ya. Kemarin contohnya adalah 2 bromobutana direaksikan nukleofil atau basa lemah. Misalkan adalah H2O itu ya. Misalkan H2O. Kemudian terjadi reaksi eliminasi. Tuliskan mekanisme reaksi lengkap dan beri nama produk-produknya. Beri nama. Nah, bagaimana?
Nah, mungkin ada sedikit bertanya gitu ya. Kemarin soalnya yang kita contohkan sama persis seperti ini. Sama persis seperti ini. Ada dua berumur butana sebagai alkil halidanya, kemudian ada nukleofil lemah ya atau H2O sebagai nukleofil lemahnya. Nah, kenapa kemarin gitu ya? Kenapa kemarin pertemuan yang kemarin itu reaksinya adalah substitusi. Kok sekarang reaksinya eliminasi padahal ini sama persis. Dia pakai dua bromobutana, dia juga pakai nukleofilnya H2O. Kenapa yang kemarin kok substitusi? Kenapa yang sekarang eliminasi? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nanti akan kita jawab. Nanti Anda akan bisa mendapatkan jawabannya setelah tahun ini. Coba. Gimana? Bisa nggak ini Anda selesaikan? Bisa nggak? Hmm? Hmm? Gimana? Tulis dulu ya, tulis dulu. Bromobutanya itu ditulis dulu. Tulis dulu bromobutanya seperti apa. Gimana? Kita tulis ya dulu. Bromobutana C butana kan 4 ya, C-nya 4. Ya, kemudian X-nya nomor 2. Misalnya di sini kan, ini bromonya di sini misalnya. Bromo ya. Berarti ini H, ini H3, ini H2, ini H3. Oke. Nah, kemudian ketika ditambahkan dengan H2O sebagai nukleofil lemah, maka yang terjadi adalah dia akan melepaskan Br terlebih dahulu. Ya, dia akan melepaskan Br dengan ikatannya. Maka BR-nya lepas. Ketika BR-nya lepas, yang terjadi adalah ini C, ini C, BR-nya lepas jadinya positif gitu ya. Ini H, kemudian di sini CH2, ini CH3. Ini CH3 ya. CH3-nya saya tulis begini. CH2 hanya saya tulis begini untuk memudahkan nanti terpunya ikatan. CH3, H yang satunya saya tulis kayak gini, yang H2-nya ini CH2 ya. H satunya di sini, H satunya di sini. Oke, paham ya? Nah, kemudian permasalahannya adalah lalu H2O-nya ini, H2O-nya ini gimana? Ya, H2O. H2O-nya itu mau ngambil yang mana? Soalnya saya hapus dulu ya. H2O-nya di sini. Nah, bahasanya H2O ini itu mau ngambil yang mana? Perhatikan, C pusat reaksinya adalah ini. Ini adalah C pusat reaksi. Ya kan? Tadi harus punya tetangga. Nah, kebetulan C-nya ini sekarang punya dua tetangga. C sebelah kiri dan C sebelah kanan. Ya nggak? C sebelah kiri dan C sebelah kanan. Nah, dua-duanya juga punya H. C sebelah kiri punya H, C sebelah kanan juga punya H. Nah, lalu H2O-nya bagaimana? Dia mau ngambil yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kalau seperti ini. Nah, jika terjadi seperti ini, yaitu C pusat reaksinya itu memiliki tetangga C lebih dari satu, dan masing-masing tetangga juga punya H, minimal satu, maka semua bisa diambil oleh H2O. Ya, maka semua bisa diambil oleh H2O. Artinya H2O bisa mengambil H yang sebelah sini, kemungkinan yang pertama, dan H2O juga bisa mengambil H yang di sini, kemungkinan yang
kedua. Gitu ya. Nah, jika dia mengambil H yang sebelah kiri, jika ini yang diambil, ya, jadi H2O-nya ngambil sebelah kiri, seperti ini yang kemungkinan pertama ya, maka yang terjadi nanti tangan yang nganggur itu adalah yang ini kan, yang biru ini kan, yang nganggur kan, kalau ini diambil, ya, sehingga kalau ini diambil hanya yang sebelah kiri, tangan yang nganggur ini, maka ikatan rangkapnya nanti adalah hasil dari pindahnya tangan yang nganggur sebelah kiri ini ke sini. Betul ya? Pindahnya ke situ. Artinya nanti ikatan rangkapnya ya di sini ini. Ya, tempat pindahnya ini. Ya, ini. Jadi kalau itu yang terjadi, maka produk yang dari proses nomor 1 ini, ikatan rangkapnya berada di antara nomor 1 dan nomor 2 ini. Jadi ikatan rangkapnya nanti ada di nomor 1 dan nomor 2. Sementara yang di sini tetap, ya, yang di sini tetap. Jadi di sini tetap ada CH2, CH3. Nah, ini berarti kan dia tinggal H2 ini kan, tinggal H2 dan di sini ada H-nya ini kan. Berarti di sini ada H, di sini ada 2H. Itu jika terjadi yang nomor 1. Nah, kemungkinan yang kedua adalah H yang sebelah kanan ini yang diambil. H yang sebelah kanan ini yang diambil oleh ini, oleh H2O. Jika H yang diambil adalah yang sebelah kanan, berarti tangan yang nganggur kan ini kan, yang sebelah kanan ini kan. Jadi inilah yang nanti akan pindah ke sini. Ini yang pindah ke sini. Jadi ini yang kemungkinan nomor 2. Jadi kalau nomor 2 yang ke sini, ya, tangan yang nganggur yang ke sini, berarti ikatan rangkapnya di sini. Ikatan rangkapnya terjadi di antara nomor C nomor 2 dan nomor 3. Kalau tadi kan ini nomor 1 dan 2 kan. Ini nomor 2 dan 3. Jadi yang terjadi adalah ikatan rangkap terjadi di C nomor 2 dan nomor 3. Di C nomor 3 ini ada apa? Ada H1 ini dan ada CH3. Berarti ada H, ada CH3. Sementara di C nomor 2 dia punya H dan punya CH3 juga. Dia punya H, ya. Nah, apakah dua alkena dari kedua produk itu adalah alkena yang sama? Sama enggak? Sama enggak? Apakah produk yang sama? Ini kok kurang bagus. Produk yang sama atau berbeda? Halo, gimana? Beda mungkin, Mbak. Beda mungkin. Kok ada mungkinnya? Coba Ya, kalian lihat lagi. beda. Beda. Ada mungkinnya apa enggak? Enggak, Mbak. Enggak, yakin. Iya, yakin. Ini suaranya siapa? Maggie, Pak. Siapa? Maggie. Maggie. Oke, kalau beda, coba diberi nama. Maggie atau yang lain. Yang Yang kiri? Yang kiri ya? Iya. Satu propena, yang kanan 2 propena. 1 propena. C-nya berapa total? Oh iya, salah, Pak. Ya. 1 butena, yang kanan 2 butena. 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 Betul ya. Jadi yang sebelah kiri adalah 1 butena, yang sebelah kanan adalah 2 butena. Yang lain paham ya? Coba. Yang sebelah kiri, coba Anda lihat. Ini C-nya kan ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Cara
rangkapnya berarti di sini berarti nomor satunya dari sini. Sini ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 4. Rangkapnya antara 1 dan 2. Berarti ini namanya adalah 1, karena 4 berarti butana gitu ya, 4, tapi karena dia rangkap berarti 1 butena. Artinya rangkapnya terletak di nomor 1 dan 2. Kemudian yang ini juga seperti itu kan, ada 1, 2, 3, dan sebelah sini 4. Ya, jadi rangkapnya terletak di nomor 2 dan 3. Berarti nomornya atau namanya adalah 2 butena. Nah, berbeda kan? Nah, itu berarti ketika nanti dia C, pusat reaksinya dari alkil halida itu ternyata memiliki tetangga C lebih dari 1, maka kemungkinan semuanya bisa terjadi. Artinya nanti produk alkenanya itu juga lebih dari 1. Paham ya? Kalau kemarin kan substitusi ya sudah di situ gitu ya. Dia nggak ada kemungkinan ada produk lagi yang lain. Kalau ini dia bisa kemudian terjadi dari lebih dari satu produk. Paham sampai di sini? Apa ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, mau bertanya. Ya, ininya kameranya biar tahu siapa yang bertanya. Monik, Pak. Ya, dibuka kameranya. Oh, iya, tunggu bentar, Pak. Bentar. Masih ber-make up. Enggak, nyalain lampu. Oh, nyalain lampu. Ini Iya, sih, Pak. gimana? Iya. Untuk yang yang berikatan sama bahasa itu, bahasanya selalu bahasa lemah atau bisa berikatan dengan bahasa kuat? Bisa bahasa kuat. Oh. Kalau bahasa kuat, itu nanti dia mekanismenya mengikuti E2. E2 yang tadi itu. Yang di atasnya tadi itu. Oke. Kayak persis seperti ketika substitusi. Pokoknya kalau kuat, nukleofilnya kuat, maka dia akan cenderung mengikuti yang bimolekular. Oke. Terus kalau misalnya nanti soalnya bakal dikasih tahu kan kalau misalnya ini reaksi substitusi, ini reaksi eliminasi gitu. Enggak. Nah, Tapi dikasih tahu. Tapi kalau misalnya kan kalau eliminasi tadi kan produknya bisa lebih dari 1. betul. Berarti taunya nanti kalau misalnya apa? Oh, jadi kita kayak analisis soalnya gitu ya mungkin dari ini substitusi, ini betul. eliminasi gitu. Betul. Oh, jadi hasilnya bisa berupa apa? Lebih dari satu produk atau enggak? Betul sekali. Oh, oke. Makasih, Pak. Terus yang kalau gitu saya ganti tanya. Kalau gitu saya ganti bertanya. Terus kamu bisa menganalisisnya bagaimana? Dari ini kalau apa ya? Oh, dilihat dari apa berikatannya nggak sih sama bahasanya itu? Terus apalagi? Terus kamu kan tadi seperti yang saya contohkan di sini, kan contoh soalnya ini persis sama plek dengan contoh minggu kemarin kan? 2 bromobutana direaksikan dengan nukleofil lemah H2O gitu kan? Iya. Tapi kemarin jawabannya saya menjawab dengan substitusi, ya. Terus sekarang dengan soal yang sama plek persis, sekarang kok saya jawabnya dengan eliminasi, contohnya, gitu kan? Iya. Nanti saya tanya, terus gimana nanti kalau ada soal kayak gini? Kalian harus jawab dengan eliminasi atau substitusi? Dari yang apa ya? Dari E1 sampai E2 gitu tahu, Pak. Oke, kalau E1 dan E2, SN1, SN2, kalian bisa menganalisanya, membedakan berdasarkan jenis nukleofilnya kan? Kalau nukleofilnya kuat, maka nanti pasti pilihannya kalau nggak E2 ya SN2, kan gitu. Tetapi kalau nukleofilnya itu lemah, maka pilihannya pasti kalau nggak E1 ya SN1, kan gitu kan?
Betul? Tapi Iya, Pak. permasalahannya adalah bagaimana kalian bisa menentukan bahwa ini nanti bakalan substitusi, ini nanti bakalan eliminasi. Wong soalnya kemarin itu loh sama plug dengan hari ini, ya enggak? Contoh soalnya, 2 bromobutana direaksikan dengan H2O sebagai nuklir lemah. Kemarin kok terjadi reaksi substitusi, yang ini kok eliminasi, gimana? Nggak tahu, belum tahu. Sudah tahu atau belum? Sudah bisa jawab atau belum? Belum, Pak. Belum. Nggak apa-apa kalau belum, karena memang belum saya jelaskan. Ya, Iya, Pak. jadi habis ini nanti akan saya jelaskan. Oke. Kalau ternyata kamu sudah bisa tahu dan yang lain juga sudah bisa tahu, ya sudah berarti kuliahnya selesai dong hari ini. Ya, baik. Saya nanti lagi yang lain, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ada? Enggak. Baik. Kalau enggak, saya lanjutkan dulu. Nanti di akhir akan saya akan berikan ya ringkasan dan nanti juga saya tunjukkan kapan ini nanti akan lebih cenderung substitusi, kapan akan lebih cenderung untuk eliminasi. Oke ya? Nah, oke. Jadi begini, eh, pada produk yang sekarang Anda lihat ini, ada produk 1 butena dan ada produk 2 butena. Pada faktanya nanti, walaupun ada 2 produk yang bisa terbentuk, ya, walaupun ada 2 produk yang bisa terbentuk, namun pada realnya, pada faktanya nanti, 2 produk ini tidak berada dalam jumlah yang sama di akhirnya nanti. Maksudnya begini, ketika 2 bromobutana direaksikan dengan H2O tadi dan terjadi reaksi eliminasi, misalkan 2 bromobutananya itu pertama awalnya dipakai 2 mol, misalkan ya, dipakai 2 mol, kemudian nanti di akhir reaksi akan terbentuk 2 produk, yaitu 1 butena dan 2 butena, bukan berarti nanti di produk akhirnya itu Anda bakalan mendapatkan 1 butena dan 2 butena itu dalam jumlah yang sama. Ya, bukan berarti Anda akan memperoleh 1 butena 1 mol, 2 butena 1 mol. Jadi kan awalnya 2 bromobutananya 2 mol kan? Bukan berarti ketika selesai reaksi, Anda bisa mendapatkan 1 mol 1 butena, 1 mol 2 butena. Enggak, tidak seperti itu. Tapi yang terjadi realnya nanti adalah bahwa salah satu produk itu akan terbentuk lebih banyak dari yang lain. Salah satu produk akan lebih banyak dari yang lain. Jadi, misalkan 2 butenanya, sementara yang 1 butenanya kurang dari 1 mol. Seperti itu. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini lebih banyak dan ini lebih sedikit? Nah, untuk produk alkena dari reaksi eliminasi, itu nanti ada, jadi jika produk hasil dari eliminasi ini lebih dari 1, maka
lebih banyak itu dominasi ya, dominannya, dominasi produk produk yang lebih dominan maksudnya ditentukan oleh side safe rule. Jadi aturan side safe. Itu nama orang ya. Bagaimana side safe menyatakan aturannya? Yaitu alkena yang lebih dominan adalah alkena yang lebih tersubstitusi, gitu. Maksudnya bagaimana? Alkena yang lebih dominan adalah alkena yang lebih tersubstitusi. Maksudnya bagaimana? Baik. Alkena yang paling sederhana, ya, Anda perhatikan alkena yang paling sederhana itu adalah etena, yaitu yang masing-masing mempunyai atom H seperti ini. Ya, ini adalah yang paling sederhana. Nah, etena ini atau alkena yang paling sederhana ini adalah alkena yang tidak tersubstitusi karena semua C-nya itu mengikat atom H. Jadi dia tidak tersubstitusi. Ya? Nah, yang dimaksud dengan tersubstitusi itu adalah jika H diganti dengan alkil. Sekali lagi, yang dimaksud dengan tersubstitusi adalah jika H diganti dengan alkil. Karena yang paling sederhana ini ada 4, ya, ada 4 H, 1, 2, 3, 4, maka nanti dia juga bisa kemungkinan diganti oleh alkil di masing-masing H ini. Penggantian yang paling sederhana disebut dengan monosubstitusi, yaitu jika 1H digantikan oleh R. Ya, 1H digantikan oleh R. Boleh di mana saja R, seperti ini. R adalah alkil. R adalah alkil. Dan boleh apa saja. Boleh CH3, boleh C2H5, boleh C3H7, dan seterusnya. Apapun. Ya, apapun, pokoknya alkil. Oke? Nah, ini berarti ada satu substitusi. Ada satu substitusi. Kemudian jika 2H yang diganti, berarti adalah disubstitusi, yaitu ini misalkan R2, ini R1, R1 dan R2 boleh sama, boleh alkil yang sama, boleh berbeda. Jadi misalkan ini CH3, ini CH3, boleh. Yang ini C2H5, yang ini CH3, boleh. Pokoknya apapun, ya, alkil apapun di situ. Kemudian ini ada. Maka itu disubstitusi. Kemudian kalau tiga-tiganya diganti, berarti ada R1, R2, boleh sama, boleh berbeda. R3. Ya, dan ini adalah tri-substitusi. Kemudian yang keempat, tetra substitusi adalah semuanya diganti dengan alkil. Boleh sama, boleh beda. Berdasarkan aturan side safe, maka urutan kestabilan alkena atau yang paling dominan dari produk alkena, jika lebih dari satu, itu adalah yang paling tersubstitusi, lebih tersubstitusi. Artinya, kalau Anda melihat ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis alkena seperti ini, maka yang paling disukai, yang paling diminati, yang paling dominan, itu adalah ini. Yang 4 substituen. Ya, yang 4 substituen ini. Ya, karena dia banyak. Jadi urutannya ini yang paling stabil, berikutnya yang tri yang kurang stabil, berikutnya adalah ini, ya. Berikutnya adalah ini,
dan ini yang terakhir. Ya. Ini posisinya boleh dimanapun. R ini ya, R2 ini. Ini posisinya boleh dimanapun. Tapi kalau urutannya sih ini, kemudian misalkan dia ternyata ini R1, R2, seperti ini. Nah, urutannya kayak gini. Ini H, jadi ini. Nah, kalau kemudian berarti Anda lihat pada contoh soal yang tadi di atas, contoh soal yang tadi di atas, berarti gimana? Dari dua alkena ini, mana yang lebih tersubstitusi? Mana yang lebih dominan menurut Anda? Yang mana? Yang mana? Coba Anda lihat. Bentar ya. Nggak tertutup. Anda lihat sekarang. Pada satu butena, ya, pada satu butena, C-nya kan rangkapnya ini kan, jadi C sama C ini, rangkapnya ini. Di sebelah kiri, dia mengikat apa ini? H, H. Jadi dia tidak tersubstitusi. Sebelah kanan, dia mengikat H, tidak tersubstitusi dan mengikat apa nih? Ini kan, C yang sebelah kanan, ini. C2H5. Ini alkil bukan ini? Ini alkil bukan? Ini alkil, ya, R. Berarti kalau Anda lihat pada satu butena ini, dia termasuk substitusi berapa? Alkena tersubstitusi berapa? Berapa? Oh, Pak. Satu ya, karena hanya satu H yang digantikan oleh R. Yang tiga tetap. Kemudian Anda lihat yang sebelah kanan, yang dua butena. Rangkapnya adalah C ini, rangkap C ini. C yang sebelah kiri, dia mengikat H. Ini tidak substitusi. Tapi yang sebelah bawah ini apa ini? CH3. Alkil kan? Alkil kan? Berarti ini adalah tersubstitusi. Ya. Sekarang yang sebelah kanan. Anda lihat, dia mengikat H, bukan substituen. Kemudian yang bawah adalah CH3. Substitusi. Berarti adalah R. Berarti ini termasuk substitusi berapa? Alkena yang tersubstitusi? Mono, di, tri. Berapa? R-nya 2 kan? Berarti ini termasuk yang disubstitusi. Nah, Anda bandingkan sekarang. Dari yang dua butena dan satu butena, mana yang lebih tersubstitusi alkenanya? Yang mana? Aduh, yang mana? Yang kanan. Yang kanan. Yang dua butena ya. Karena yang dua butena itu R-nya 2, yang satu butena R-nya 1. Jadi, mana produk yang lebih dominan? Ini adalah lebih dominan. Lebih dominan itu misalkan dalam satu produk itu ternyata di sini didapatkan 80%. Yang ini berarti 20%. Gitu. Kalau ini 1 mol, pertamanya 20 butana 1 mol, berarti yang di sini 0,8 mol, yang ini 0,2 mol. Paham ya? Jadi ketika nanti ada produk alkena lebih dari satu, mana yang lebih dominan, maka untuk mengetahui mana yang lebih dominan, Anda menggunakan aturan side safe. Yaitu alkena yang lebih tersubstitusi, itulah alkena yang lebih dominan. Paham sampai di sini? Paham ya?
Kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Nah, jadi ini urutannya dari set atau yang lebih gambarnya lebih bagus tuh ini. Ya, ini tadi. Nah, ini peran set. Mono substitusi, kemudian di substitusi, tri substitusi, dan tetra substitusi. Semakin ke kanan, semakin stabil, semakin disukai, lebih dominan gitu. Sementara untuk di substitusi sendiri itu ada posisi-posisi ketika R-nya itu di C yang sama, C yang berbeda tapi cis, kemudian C yang berbeda tapi keras. Paham sampai di sini? Ada yang tanya? Baik, kalau enggak, nah, jadi yang terakhir ini adalah bagaimana Anda bisa menentukan ini nanti ikut substitusi atau eliminasi, gitu kan? Yang ini tidak perlu ya. Yang tidak saya jelaskan itu enggak usah. Nah, ini dia. Diagram ini menunjukkan bagaimana cara menganalisa bahwa suatu reaksi itu nanti bakalan mengikuti substitusi, eliminasi, atau unimolekular, bimolekular. Ya, ini terbagi menjadi 4 tempat ya, dan secara garis besar dibagi menjadi 2 lokasi ya, yaitu yang membatasi antara garis atas dan garis bawah ya. Ini atas dan bawah ini dibatasi atau merupakan pembatas untuk yang ke atas itu adalah kecenderungan untuk terjadinya unimolekular atau penentu lajunya adalah satu molekul, dan yang ke bawah adalah bimolekular atau penentu lajunya adalah 2 molekul ya. Kemudian pembatas untuk kiri, dan yang kiri adalah untuk reaksi substitusi, yang kanan adalah untuk reaksi eliminasi. Apa yang membatasi untuk atas dan bawah ini? Untuk atas dan bawah, yang paling penting pembatasnya adalah nukleofil, jenis nukleofilnya. Ya, kalau nukleofilnya kuat, maka ini adalah Kalau nukleofilnya kuat, maka itu adalah untuk reaksi yang cenderung ke bawah, yaitu yang memilih bimolekular. Ya, baik untuk SN2 maupun E2. Nah, kalau untuk yang nukleofil lemah atau basa lemah, maka dia akan memilih kecenderungannya untuk SN1 atau E1. Jadi yang unimolekular, yang satu molekular. Paham ya? Lalu kapan dia memilih untuk cenderung menjadi substitusi atau eliminasi? Pembagi untuk yang di bagian kiri dan kanan ini, itu yang penting adalah temperaturnya, temperatur reaksi, T reaksi, T reaksi, temperatur.
Jadi kalau temperaturnya itu rendah, relatif ya, rendah ke substitusi. Kalau temperaturnya itu tinggi, maka dia nanti akan cenderung memilih eliminasi. Nah, paham ya sekarang? Nah, sekarang sudah terjawab kan? Jadi bagaimana ketika dia akan memilih jenis reaksi dari substitusi ataupun eliminasi. Jadi gimana? Tadi yang pertama siapa? Monica. Monik, sekarang sudah paham apa yang membedakan dua hal yang sama? Suhu, Pak. Suhu, ya. Jadi nanti di soalnya pasti ada clue-nya. Yaitu clue-nya itu terkait dengan suhu reaksi. Kalau suhu reaksinya itu rendah, maka dia akan cenderung untuk memilih ke substitusi. Kalau suhunya tinggi, maka dia cenderung memilih eliminasi. Nah, suhu reaksi ini nanti akan saya beri keterangan. Karena untuk setiap jenis alkil halida dan nukleofil itu akan berbeda. Misalkan jenis alkil halida ini yang dikatakan rendah itu 80 derajat, misalkan gitu ya. Tapi begitu reaksi yang lain, alkil halida yang lain, 80 itu sudah tinggi gitu. Nah, untuk seperti hal ini nanti akan saya beri keterangan bahwa suhu ini adalah rendah, suhu ini adalah tinggi. Jelas ya? Nah, namun ketika nanti ada soal yang seperti tadi itu, ya, maka reaksi ini sebenarnya terjadinya adalah berkompetisi. Yang dimaksud dengan berkompetisi itu adalah bahwa semua mekanisme reaksi ini sebenarnya adalah terjadi bersamaan, semuanya terjadi. Hanya nanti ada yang lebih mendominasi mekanismenya itu berdasarkan dari keadaan reaksinya itu sendiri. Paham ya? Sebagai contoh, sebagai contoh, eh, sebagai contoh, dari minggu kemarin saya mencontohkan, ya, dari minggu kemarin, bentar, kok tertutup, bentar ya. Minggu kemarin saya mencontohkan kan ini, soalnya sama, 2 bromobutana, itu kan, direaksikan dengan, misalkan ini adalah NaOH, ya, dengan NaOH. Berarti ini adalah nukleofil atau basa kuat kan? Ya, tuliskan. Kemudian reaksi terjadi, misalkan reaksi pada 100 derajat Celcius. Dalam kurung, ini adalah suhu rendah. Misalkan seperti itu. Tuliskan mekanismenya. Dan beri nama produk-produknya. Tentukan yang paling dominan. Tentukan yang paling dominan produknya itu. Dan berikan alasannya. Coba, Anda kira-kira ini gimana mau menjawab? Kalau seperti ini. 2 bromobutana direaksikan dengan NaOH, nukleofil. Gimana?
Ketika dia direaksikan dengan nukleofil kuat, berarti kecenderungannya dia akan memilih ke bi- atau unimolekular yang tadi. Lalu bi atau uni. Aduh, kok diam semuanya? Siapa? Jawab. Ricky, siapa ini? Vincent, Jennifer, yang kelihatan di sini. Felicia, Laura, Ivani, Jennifer lagi. Ayo, gimana? Hmm? Jadi kalau soal seperti ini, nukleofil yang kuat, berarti nanti Anda harus melihat ya nukleofil kuat. Berarti ini nanti kecenderungannya adalah dia memilih untuk ke B, ya, B molekular. Betul kan? Yaitu SN2 atau E2 dan E2. Betul kan? Nah, berarti nanti untuk yang seperti ini Anda harus menulis kedua-duanya. Jadi Anda menulis mekanisme untuk SN2, ada mekanisme untuk E2. Ya, tulis mekanisme untuk SN2 yang sudah saya contohkan pada minggu lalu. Kemudian tulis mekanisme untuk E2 yang sudah saya contohkan pada awal pertemuan ini tadi. Dua-duanya ditulis, tulis produknya, tulis produknya. Oke. Kemudian untuk menunjukkan produk yang paling dominan, untuk yang dominan berarti pada clue ini, suhu rendah ini. Ya, suhu rendah. Jadi dalam soal ini karena suhu rendah, berarti untuk suhu rendah, maka yang lebih dominan itu adalah produk untuk substitusi. Ini berarti produk yang SN2. Ya, berarti mekanisme dari nomor 1, yang ini. Produk yang ini yang lebih dominan. Alasannya kenapa? Alasannya karena suhu rendah. Oke? Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah Anda menulis mekanisme SN2, Anda menulis mekanisme E2, kemudian produknya ditulis semuanya, dan untuk menjawab produk mana yang dominan, itu adalah berdasarkan suhunya itu. Berarti ketika suhu rendah, maka substitusi yang lebih dominan. Anda tulis produk yang dominan adalah produk dari SN2, namanya apa, gitu ya. Kemudian alasannya karena reaksinya suhu rendah. Paham ya? Nah, apakah yang satu E1 dan SN1 tidak perlu ditulis? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena di awal sudah disaring, difilter dengan ini, nukleofil kuat ini. Gitu. Ya, filternya adalah nukleofil kuat. Oke. Paham ya? Oke. Mekanisme reaksi, mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi untuk alkilhalida
Sama cara menjawabnya? Sama, 1. Perhatikan jenis nukleofilnya. Oke. Jika dia kuat, maka adalah bimolekular atau 2. Ya. Jika dia lemah, maka dia adalah unimolekular atau 1. SN1, SN2, dan seterusnya. Gitu ya. Tulis dua-duanya. Kemudian yang kedua, suhu reaksi. Perhatikan suhu reaksi. Jika suhunya rendah, maka dia cenderung untuk memilih substitusi. Jika suhunya tinggi, maka dia akan cenderung memilih eliminasi. Gitu ya. Jadi pada nomor 1 itu sudah difilter terlebih dahulu berdasarkan jenis nukleofilnya. Kalau dia kuat seperti contoh soal yang barusan, maka dia akan memilih yang B. Artinya Anda menulis mekanisme untuk SN2 dan mekanisme untuk E2. Ya. Kemudian setelah itu di filter berikutnya Anda tulis dua-duanya tadi itu sudah, maka di filter berikutnya untuk menentukan mana yang lebih dominan, maka Anda lihat suhu reaksinya. Jika suhunya rendah, maka yang lebih dominan Anda tentukan adalah mekanisme yang mengikuti substitusi. Kalau suhunya tinggi, mekanisme yang eliminasi. Oke. Kemudian yang ketiga, jika yang dominan adalah dari eliminasi dan produk alkena lebih dari 1, maka perhatikan mana yang dominan dengan side safe rule, yaitu alkena yang lebih tersubstitusi adalah alkena yang lebih dominan. Itu dia ringkasannya. Baik, selesai untuk materi alkilarida. Minggu depan kita beralih ke aromatis, ya, dan itu kemudian nanti kita jadikan sebagai bahan UTS untuk materi saya. Jadi materi saya nanti ada 3 bab yang di UTS-kan, yaitu stereokimia alkilarida. Alkilarida itu berarti ada SN1, SN2, E1, E2. Ya, minggu kemarin dan hari ini. Kemudian yang satu adalah aromatis yang akan kita sampaikan pada pertemuan minggu depan. Oke. Silakan sebelum saya akhiri, kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya stop share ya. Saya stop share ya. Oke. Baik.